Kok mati? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Nurul Jadid, Bapak Dekan Fakultas Agama Islam Nurul Jadid, Bapak pemateri pada hari ini Bapak Dr. Yusriyadi MSI, fasilitator pada acara kali ini Bapak Dr. Haji Hasan Baharun, dan seluruh peserta Scopus Bootcamp Series 1 terkait tip dan trik penulisan artikel ilmiah, tembus Scopus, belajar menulis dari nol hingga publish, yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali meskipun secara virtual dalam rangka belajar terkait bagaimana menembus artikel Scopus sampai publish, sehingga kita punya target luaran yang lumayan diperhitungkan oleh dunia akademik. Singkat waktu, pada kegiatan kali ini kami mengundang seluruh dosen tetap di Fakultas Agama Islam Nurul Jadid, seluruh dosen tetap di Universitas Nurul Jadid, dan seluruh dosen di luar Universitas Nurul Jadid untuk mengikuti kegiatan kali ini. Selanjutnya, sebelum materi kegiatan ini kita mulai, kita buka acara kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi pribadi dan institusi kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum penyampaian dari fasilitator dan pemateri, kami persilakan kepada Bapak Dekan Fakultas Agama Islam, Bapak Dr. Ahmad Fawaid MTHI, untuk memberikan pengantar pada kegiatan kali ini. Kepada Bapak Dr. Ahmad Fawaid, kami persilahkan. Terima kasih Pak IJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Yang pertama-tama saya hormati pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Dr. Yusriyadi, fasilitator Pak Hasan Baharun, moderator sekaligus moderator dan memandu berjalannya acara nanti. Kemudian MC dan seluruh dosen di Fakultas Agama Islam khususnya, dan dosen di perguruan tinggi UNUJA dan di perguruan tinggi lain. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pada pagi hari ini, pada siang hari ini kita bisa bertemu melaksanakan kegiatan bootcamp series, dan insya Allah ke depan kita akan melaksanakan kegiatan ini secara berkala. Boleh jadi nanti Mas Yus bisa kita undang lagi untuk mendampingi untuk mendampingi kegiatan ini, untuk melatih, untuk memberikan arahan kepada dosen-dosen di Fakultas Agama Islam khususnya, memberikan pendampingan tentang Scopus dan publikasi di jurnal internasional. Nah, siang hari ini sesuai dengan indikator yang kita miliki di Fakultas Agama Islam bahwa ada beberapa luaran yang harus terpenuhi di tahun ini. Salah satunya adalah luaran publikasi di Scopus. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini yang dipandu oleh Mas Yus, dan sepertinya tidak salah karena H-index Scopusnya sudah 18 atau berapa, saya lupa kemarin, atas saran Pak Dir, Pak Hasan Baharun, kita melaksanakan kegiatan ini. Dan ini akan berseri, akan berkelanjutan hingga teman-teman nanti memiliki pengalaman dan memiliki keterampilan dalam menulis publikasi internasional. Terakhir dari saya ucapkan terima kasih pada Mas Yus, pada Pak Hasan, pada Pak Zainuddin yang sudah bersedia hadir, dan teman-teman dosen lain tentunya, baik di perguruan tinggi UNUJA dan di perguruan tinggi lain yang juga ikut tergabung. Saya ucapkan selamat belajar bersama, selamat berkompetisi untuk mendapatkan Scopus atau terbit di publikasi internasional. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dekan atas sambutannya. Untuk menyingkat waktu dan efektifnya kegiatan, selanjutnya kami pasrahkan kepada fasilitator Bapak Dr. Haji Hasan Baharun untuk memandu kegiatan siang ini bersama Bapak Dr. Yusriyadi. Dari kami sebagai pembuka acara, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan ke Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Hasan Baharun untuk memimpin kegiatan ini selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Zainuddin Sunarto yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Rektor Universitas Nurul Jadid, yang kami hormati Dekan Fakultas Agama Islam Bapak Dr. Ahmad Fawaid MTHI, yang saya hormati narasumber kita yaitu adalah beliau Bapak Dr. Yusriyadi yang luar biasa pencapaiannya, bahkan beliau ini adalah merupakan sosok panutan ya, karena sudah membuat atau membantu para guru besar untuk bisa meraih guru besar mereka. Jadi ini adalah pahlawan tanpa jasa, begitu Pak Yusriyadi ya. Yang saya hormati Fakultas Agama Islam ataupun dosen fakultas dari perguruan tinggi lain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bisa bersilaturahmi walau bil ghaib ya, yaitu via Zoom dalam rangka kegiatan bootcamp. Bagaimana agar supaya kita bisa menembus yang namanya hantu Scopus, yang mana Scopus ini ditakuti oleh banyak dosen karena dianggap sangat ketat, bahkan sangat sulit sekali untuk menembusnya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita punya pawangnya Scopus, yaitu adalah Bapak Dr. Yusriyadi, yang mana beliau katanya Pak Dekan tadi sudah H-indeknya 14 dan bisa dicek Bapak Ibu Saudara sekalian bagaimana beliau menulis Scopus. Saya kenal dengan beliau kurang lebih 4 tahun yang lalu dengan Pak Yusriyadi, dan beliau salah satu mitra kami, mitra bestari di jurnal kami. Ternyata luar biasa. Awalnya beliau hanya sekian, ternyata selama 2 tahun sudah banyak sekali naskah beliau. Bahkan kalau dihitung-hitung di rata-rata setiap 1 bulan itu adalah kurang lebih ada 5 artikel yang beliau tulis dan tembus di Scopus. Ini luar biasa. Maka dari itu tidak salah kami menghadirkan beliau, Dr. Yusriyadi yang masih muda ini. Saya panggil Mas saja Pak Yusriyadi ya. Saya panggil Mas Yusriyadi. Beliau ini adalah sebagai dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangri Magalatu, Makassar. Adapun karya beliau bisa dicek di Google Scholar beliau ataupun di Scopus beliau. Beliau adalah banyak artikel yang ditulis, lebih banyak Scopusnya daripada yang artikel-artikel yang publis di jurnal nasional, bahkan yang terakreditasi. Jadi jauh perbandingannya. Maka dari itu kami berharap pada kesempatan kali ini, pada sesi bootcamp pertama, Pak Yusriyadi, Mas Yusriyadi bisa memaparkan kepada dosen-dosen kami, mengajarkan kepada dosen-dosen kami bagaimana best practice menulis artikel agar supaya bisa cepat tembus ke Scopus. Kayaknya Mas Yusriyadi ini merupakan sosok penakluk Scopus ya. Saya cek Q1, Q2 jadi mainan. Padahal bagi kami, bagi teman-teman dosen di Unuja ini masih sangat berat sekali, sehingga kita harus banyak berguru ke beliau. Mohon nanti dipaparkan secara detail Mas Yusriyadi agar supaya gimana sih trik bisa tembus ke Scopus, sehingga kami nanti bisa juga mendapatkan prestasi lah sama seperti jenengan. Beliau juga kalau di Sinta, Ristek Dikti ada di tidak sampai 100 besar, 50 besar, nomor 1 ya, 1 sampai 50 prestasi beliau untuk yang di Sinta. Jadi ini adalah spektakuler prestasi beliau, sehingga layak untuk kita berguru ke beliau bagaimana nanti bisa menulis dan bisa menciptakan artikel-artikel yang baik dan berkualitas. Baik, agar supaya waktu kita efektif, saya pasrahkan semuanya kepada Mas Yusriyadi untuk mengajarkan kepada kita bagaimana best practice menulis dan juga bisa cepat tembus ke Scopus. Kepada beliau dihaturkan.
Baik, terima kasih Pak Dr. Hasan Baharun. Yang saya hormati Rektor Universitas Nurul Jadid, Pak Dekan, Pak Dr. Ahmad Pawaid, dan teman-teman Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama Bapak Ibu, saya ingin sampaikan, saya juga masih belajar Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin sama-sama Bapak Ibu. Karena saya pertama kali publikasi Bapak Ibu pada tahun 2018. Itu pertama kali saya kirim tulisan ke Jurnal Akreditasi UGM Sinta 2 2018 pas selesai studi. Ya, akhirnya sering ada pelatihan yang diadakan oleh dulu masih Kemendristek Dikti Bapak Ibu sekalian. Saya sering ikuti pelatihannya, bahkan ada pelatihan kurang lebih diadakan 1 minggu. Saya ikuti bagaimana strategi-strategi publikasi Bapak Ibu. Jadi sampai sekarang kita sama-sama belajar Bapak Ibu sekalian. Saya sekedar membagi pengalaman Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa sampai di indeks 14 Bapak Ibu sekalian. Skopus saya sudah kurang lebih 117 Bapak Ibu. Saya tidak ada biaya yang keluar kecuali luaran hibah penelitian saya, itu saya mengeluarkan biaya Bapak Ibu sekalian. Tapi dari sekian banyak itu hasil dari sebuah kolaborasi Bapak Ibu sekalian, dan juga biasa publikasi di jurnal yang memang biaya publikasinya dia gratis, yang close access Bapak Ibu. Pertama-tama saya mohon izin untuk share Bapak Ibu. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah? Baik, terima kasih. Jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, yang saya share ini sebenarnya materi yang juga pernah ada di Ristek Dikti Bapak Ibu sekalian sebelum beralih ke Kemdikbudristek, karena kebetulan kami adalah dosen PTS naungan Kemendikbudristek. Dulu ada semacam program dari Dikti Bapak Ibu sekalian yang namanya ID menulis Bapak Ibu sekalian. ID menulis ini bagaimana melatih dosen dalam hal publikasi Bapak Ibu sekalian. Dan pada waktu itu ya saya menyimpan materinya Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya menyimpan materi? Karena sebenarnya materi yang disediakan Dikti pada waktu itu ini kalau tidak salah programnya 2017, 2018, 2019 antara itu Bapak Ibu sekalian. Ini program tidak dilanjutkan lagi oleh Dikti, mungkin mengingat sudah banyak dosen-dosen Indonesia yang sudah mahir dalam hal publikasi. Jadi sebenarnya publikasi itu Bapak Ibu sekalian, dia merupakan sebuah diseminasi bagi seorang dosen Bapak Ibu sekalian seperti kita ini apabila telah melakukan sebuah riset Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan saya sangat gemar dalam bidang penelitian Bapak Ibu. Saya memang hobi Bapak Ibu sekalian dalam hal penelitian, sehingga saya sering menulis Bapak Ibu sekalian. Tahun ini Alhamdulillah saya dipercaya oleh Dikti 2 penelitian yang berjalan, kemudian 1 di BRIN Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Scopus itu sebenarnya dia sekedar pengindeks Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saja dia pengindeks yang diakui di Indonesia pada saat kita ingin pengusulan lektor kepala atau guru besar di Kemendikbudristek. Sebenarnya banyak pengindeks yang lain Bapak Ibu sekalian, cuma yang mendunia itu ya memang adalah Scopus. Cuma karena persoalannya juga sekarang Scopus ini sudah menjadi ajang publikasi dunia internasional Bapak Ibu sekalian, banyak juga muncul apa ya namanya, calo Bapak Ibu sekalian dari luar negeri yang berusaha menggait peneliti-peneliti yang ada di Indonesia. Di WA saya Bapak Ibu sekalian, hampir tiap hari itu selalu ada chat yang masuk dari nomor baru dari luar negeri. Paling banyak itu dari India Bapak Ibu sekalian. Ya betul mereka bukan jurnal cloning Bapak Ibu sekalian, betul jurnal yang diindeks oleh Scopus, tapi rata-rata
tempat publikasi mereka. Saya menyampaikan awal ini dulu Bapak Ibu sekalian, agar kita terhindar dari publikasi-publikasi apa istilahnya predator itu Bapak Ibu sekalian. Cuma terkadang jurnal predator itu tidak update Bapak Ibu sekalian. Terkadang ceritanya begini Bapak Ibu. Kita mengirim suatu tulisan nih. Tulisan kita anggap kita menggunakan calo dari luar negeri itu kan dengan biaya publikasi sekian. Mungkin pada saat kita mengirim itu editornya mungkin belum main Bapak Ibu sekalian. Tapi karena mereka tergiur karena kita orang Indonesia, kekurangan kita orang Indonesia, di mana jika sudah ada teman yang publikasi di situ, ya kita kirim semua ke sana tulisannya kan ya mau tidak mau akhirnya editor yang di sana tergiur karena dijanji dengan biaya publikasi tinggi, ya mau tidak mau mungkin 1-2 bulan ternyata dia discontinue Bapak Ibu sekalian. Karena Scopus saat ini juga dia sangat selektif Bapak Ibu sekalian. Kapan terbitannya sudah tidak sesuai dengan standar. Yang masuk standar itu Bapak Ibu sekalian. Karena banyak juga pengelola jurnal termasuk Elsevier Bapak Ibu sekalian. Di jurnal Helion itu karena kebetulan saya juga review di situ. Di Helion itu dia publikasinya dalam 1 tahun itu ribuan Bapak Ibu sekalian. Cuma kenapa mereka tidak discontinue sebenarnya Elsevier tidak nepotisme Bapak Ibu sekalian. Kalau kita mengirim ke Helion mungkin Bapak Ibu ada pengalaman tulisan kita diperiksa 1-3 reviewer Bapak Ibu. Dan mereka konsisten Bapak Ibu sekalian. Artinya dia mempublikasi sesuai dengan skop mereka. Rata-rata jurnal yang sering discontinue itu pertama tidak sesuai dengan skop mereka Bapak Ibu sekalian. Kemudian tenggang waktunya juga publikasinya sangat cepat dan apa ya. Dan di dalam tahunnya itu dia berbeda. Terkadang tahun 2022 mungkin sekitar 20 publikasi saja. Kemudian pas 2023 dia meningkat langsung mencapai 300-an Bapak Ibu sekalian. Itu menjadi salah satu indikator bahwa jurnal ini akan discontinue oleh Scopus. Sebenarnya Scopus itu tidak sulit Bapak Ibu sekalian jika kita mempublikasikannya di jurnal-jurnal predator yang tidak menutup kemungkinan 1-2 bulan dia akan discontinue. Itu banyak sekali dosen-dosen kita bahkan calon mahasiswa S3 yang menjadi korban dari calo-calo yang ada di luar negeri. Ini sebenarnya sangat memprihatinkan Bapak Ibu sekalian. Saya mengetahui karena calo ini setiap dia buat grup, dia selalu memasukkan saya Bapak Ibu sekalian. Dan hampir tiap hari sama tadi saya sampaikan, selalu ada masuk WA nomor baru dari luar negeri yang saya kurang tahu ini siapa. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi sekedar antisipasi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian, struktur artikel ilmiah itu pada dasarnya ada beberapa Bapak Ibu sekalian. Ada yang kita kenal dengan original artikel atau artikel lengkap. Artikel lengkap ini Bapak Ibu sekalian, misalnya Bapak Ibu didanai oleh perguruan tingginya nih atau didanai oleh kementerian, kemudian melakukan sebuah riset sampai risetnya selesai, kemudian diminta luaran untuk diseminasinya berupa publikasi. Itulah yang dikatakan artikel lengkap Bapak Ibu sekalian. Maksudnya lengkap ya struktur dalam manuskrip itu ya dia memang lengkap Bapak Ibu sekalian. Ada judul, ada abstrak, kemudian pendahuluan, terkadang juga meminta literatur review atau tinjauan pustaka, kemudian ada metode, ada hasil pembahasan dan kesimpulan. Itu yang dikatakan artikel lengkap Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian kita kenal juga short communication Bapak Ibu sekalian atau artikel komunikasi cepat. Di sini dijelaskan bahwa uraian temuan yang dianggap sangat penting sehingga perlu segera dipublikasikan. Awal-awal terjadinya contoh artikel ini ya Bapak Ibu sekalian. Awal-awal terjadinya COVID-19 kalau tidak salah tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Ada salah satu peneliti asing di luar negeri yang mempublikasi tulisannya di salah satu publisher Elsevier di mana dia membahas tentang COVID-19.
karena ini termasuk masalah genting pada waktu itu dan merupakan hal baru yang dialami, tidak sampai 1 minggu tulisannya terbit, Bapak Ibu sekalian. Itu sekedar menyampaikan sebuah data yang mungkin dengan data itu akan memberikan dampak yang sangat besar bagaimana manusia menghindari COVID-19. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada saat kita ingin menulis, Bapak Ibu sekalian, kita harusnya mencari sebuah tema-tema baru yang selama ini memang masih jarang dikaji oleh peneliti-peneliti yang lain, Bapak Ibu sekalian. Contoh nyata waktu terjadinya gempa di mana ini? Di Palu, Bapak Ibu sekalian, di mana pada saat gempa di Palu itu terjadi likuifaksi kan, pergerakan tanah. Peneliti asing melihat itu sebagai hal yang baru di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Dia menulis, dia terbitkan kalau tidak salah di Taylor, Bapak Ibu sekalian. Tulisannya terbit, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena pengelola jurnal melihat ini sebuah hal yang baru, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya inti dari sebuah riset itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita sama-sama sudah tahu semua, Bapak Ibu, adalah ada hal kebaruan yang ingin kita sampaikan yang memang tulisan ini jauh berbeda dengan tulisan-tulisan yang ada sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Seperti saya misalnya bidang administrasi publik, Bapak Ibu. Kalau saya sekedar membahas saja tentang kebijakan misalnya one stop service, kebijakan pelayanan satu pintu, itu sudah hal yang usang, Bapak Ibu sekalian. Mungkin 10 tahun yang lalu itu sebuah hal yang baru, Bapak Ibu sekalian, tapi di tahun sekarang kita ingin membahas tentang pelayanan satu pintu itu sudah sulit untuk terbit di jurnal-jurnal yang bereputasi, Bapak Ibu sekalian. Baru-baru ini saya kolaborasi, Bapak Ibu sekalian, dengan salah satu perguruan tinggi di Sumatera. Kami membahas tentang pluralisme bagi transmigran yang ada di salah satu wilayah di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu hal yang cukup menarik orang-orang di luar negeri, apalagi kita Indonesia pluralis kan, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah itu, karena saya menyampaikan sebuah hal baru, selama ini kan pluralisme itu kita tidak lihat dari sisi transmigrannya kan, Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan tentang sebuah ide bagaimana pluralisme di Indonesia bagi anak-anak transmigran yang bersekolah itu, ya alhamdulillah bisa lolos ke kuis 1, Bapak Ibu sekalian. Artinya, kapan kita melihat sebuah fenomena yang baru, Bapak Ibu sekalian, ya segera lakukan riset dan tulis, itu peluangnya cukup besar, Bapak Ibu sekalian. Makanya dia bisa publikasi di artikel komunikasi cepat. Kemudian review artikel, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya pelatihan di Ristek Dikti, dulu masih Ristek Dikti, Bapak Ibu sekalian, review artikel ini dia diistilahkan, Bapak Ibu sekalian, tingkat dewa, Bapak Ibu. Itu istilah saja ya, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan tingkat dewa? Karena kita ini istilahnya systematic review, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak turun ke lapangan, tapi kita menggunakan tulisan-tulisan orang lain dan kita memberikan pengetahuan baru dari artikel-artikel yang sudah terbit. Mungkin aplikasi sekarang seperti Publish or Perish itu sangat bermanfaat, Bapak Ibu sekalian. Apalagi jika yang kita jadikan literatur itu adalah literatur yang jurnal-jurnal yang publish di Scopus. Cuma persoalannya sekarang Scopus kan premium, Bapak Ibu. Yang kalau dia non premium kita sulit untuk mengakses tulisan-tulisan yang ada di Scopus. Ini perbedaan dengan original artikel, Bapak Ibu sekalian, dengan review artikel. Kemudian case study, Bapak Ibu sekalian. Case study ini hampir mirip, Bapak Ibu, dengan short communication. Artinya ada hal yang baru dan itu dianggap penting, walaupun sebenarnya riset kita belum selesai, Bapak Ibu. Tapi kita sudah bisa mungkin 2-3 halaman publish tulisannya. Makanya saat kita membuka Google Cendekiawan itu, Bapak Ibu sekalian, terkadang kita melihat tulisan yang publish seperti Springer itu, ada yang cuma 3-4 halaman kok bisa publish. Itu mungkin masuk kategori short communication, Bapak Ibu sekalian, atau case study. Cuma
tidak semua juga pengelola jurnal Bapak Ibu sekalian menempatkan model jurnal ini. Rata-rata yang diminta itu adalah original artikel. Itu tergantung dari publisher atau pengelola jurnalnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian artikel lengkap atau original artikel itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya yang harus ada di pendahuluan itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita ketahui, kemudian apa yang tidak kita ketahui Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, terkadang kita menulis pendahuluan itu karena saya sering kolaborasi Bapak Ibu sekalian. Saya sering kolaborasi dari Sumatera sampai Maluku itu. Terkadang teman-teman dosen itu di pendahuluan itu mereka cuma berasumsi Bapak Ibu sekalian. Pada sebenarnya sebuah riset yang berkualitas itu dia berangkat dari sebuah data Bapak Ibu sekalian. Ada tulisan saya Bapak Ibu sekalian yang saya publikasi di salah satu jurnal ternama itu, referensinya hampir 100 Bapak Ibu. Itu cuma referensi. Jadi semakin banyak referensi yang kita gunakan Bapak Ibu sekalian, semakin menunjukkan kualitas dari tulisan kita. Cuma yang referensi kita gunakan bukan referensi yang kebanyakan ya jurnal nasional juga Bapak Ibu. Karena kita ingin mempublikasi di tingkat internasional, ya mau tidak mau kita harus menjadikan referensi-referensi yang ada di jurnal internasional. Jadi salah satu trik juga Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa publikasi di jurnal ternama yang aman dari discontinuous Scopus, ya sering-sering membaca jurnal-jurnal yang terbit di publisher ternama Bapak Ibu sekalian. Saya paling sering itu membaca tulisan-tulisan yang terbit di Springer Bapak Ibu sekalian. Kalau menurut saya dibanding Elsevier atau Taylor, ya Springer, kalau menurut saya ya Bapak Ibu sekalian, Springer itu mungkin yang publikasi di situ adalah peneliti-peneliti senior yang ada di luar negeri. Karena memang cara menulis mereka, sebenarnya kita idenya mungkin bagus ya Bapak Ibu sekalian. Cuma pada saat kita mendisplay hasil riset kita ke dalam sebuah tulisan, itu yang berbeda bagaimana mereka mendisplay tulisan mereka untuk dipublikasikan. Makanya salah satu triknya Bapak Ibu ya sering-sering membaca tulisan-tulisan yang publish di jurnal-jurnal ternama. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, di pendahuluan ini ya mau tidak mau harus ada state of the art atau penelitian terdahulu yang mendukung hasil studi kita Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian dari itu kita menarik apa yang membedakan riset kita ini dengan riset-riset sebelumnya Bapak Ibu sekalian. Seperti penelitian saya yang didanai sejak tahun lalu oleh Kemdikbudristek Bapak Ibu sekalian, saya membahas tentang ketahanan pangan dalam pencegahan stunting. Jadi di pendahuluan itu Bapak Ibu sekalian, saya mencari literatur-literatur yang memang membahas tentang ketahanan pangan Bapak Ibu sekalian, di mana publishernya saya mencari publisher ternama. Rata-rata ketahanan pangan yang dikaji itu di jurnal-jurnal yang dipublikasi ternama itu, dia misalnya mengambil dari teori yang FAO ya Bapak Ibu sekalian, yang Organisasi Pangan Dunia, di mana ada 4 indikator. Saya memasukkan hal baru di situ, kearifan lokal yang di lokasi penelitian saya Bapak Ibu sekalian. Karena saya orang kualitatif Bapak Ibu sekalian, di bab akhir dari sebuah artikel itu kita harus menulis juga keterbatasan dari tulisan kita Bapak Ibu sekalian. Saya membahas di artikel saya itu keterbatasan dari studi yang saya lakukan di Kabupaten Bone, karena studinya dilakukan secara kualitatif, mau tidak mau ini tidak dapat digeneralisasi bahwa tingkat kerawanan pangan di suatu daerah itu sama. Artinya karena studinya sebuah kualitatif, diharapkan ke depannya agar dapat dilakukan studi kuantitatif sehingga dapat digeneralisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian,
itu kita sudah harus gambarkan di dalam manuskrip kita, Bapak Ibu sekalian. Kita sudah harus menggambarkan kelemahan dalam tulisan kita sehingga ke depannya jika ada yang ingin meneliti dengan tema yang sama, ya dia dapat melakukan hal yang demikian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di metode penelitian, ya metode penelitian ini yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Metode penelitian ini kita harus perjelas sejelas-jelas mungkin bagaimana kita atau apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian pada saat pengumpulan data atau pada saat observasi atau pada saat wawancara itu harus diperjelas di metode penelitian Bapak Ibu. Rata-rata teman yang sering kolaborasi Bapak Ibu sekalian, metode penelitiannya terkadang cuma 1 paragraf, 2 paragraf, itu pun spasi 2 Bapak Ibu. Kenapa sulit tembus Scopus? Ya memang dia tidak menjelaskan secara detail bagaimana pengumpulan data di lapangan yang dia lakukan Bapak Ibu. Di metode ini harus jelas Bapak Ibu sekalian. Misalnya saya kualitatif. Metode pengumpulan data kualitatif, observasi, wawancara, dan saya juga melakukan FGD, Focus Group Discussion Bapak Ibu. Saya harus jelaskan Bapak Ibu sekalian, observasi yang saya lakukan di lapangan itu seperti apa. Apa yang saya observasi, berapa lama saya observasi, itu harus kita jelaskan secara detail di metode Bapak Ibu. Kemudian wawancara. Kita harus jelaskan pada saat wawancara itu ada berapa yang diwawancara, kemudian pada saat menggunakan wawancara itu apa-apa saja yang dijadikan variabel yang akan diukur Bapak Ibu sekalian, kemudian pada saat kita melakukan wawancara itu berapa lama kepada masing-masing informan, kita harus jelaskan secara detail Bapak Ibu sekalian. Kemudian jika misalnya karena saya kebanyakan meneliti di desa, saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, pada saat saya mewawancara itu saya terkadang dibantu oleh orang yang pasti bahasa daerah yang ada di wilayah tempat penelitian itu. Sehingga terkadang kami menggunakan bahasa ibu. Artinya bahasa yang ada di wilayah setempat itu harus kita jelaskan semua di dalam metode penelitian Bapak Ibu sekalian. Semakin jelas metode yang kita paparkan, maka akan semakin paham juga editornya. Kan publikasi itu Bapak Ibu sekalian, kita melalui beberapa tahapan. Terkadang kita mensubmit itu belum sampai ke tahap review di tangan editor sudah dikembalikan. Kenapa? Dia melihat metodenya saja masih sesederhana itu, ya beruntung kalau kita sudah masuki tahap review Bapak Ibu sekalian. Artinya ya manuskrip kita menjadi standar buat mereka. Tapi kalau di tingkat editor saja sudah dikembalikan, ya sabar Bapak Ibu sekalian. Kita biasanya kalau editor mengembalikan tulisan kita, dia akan memberikan masukan-masukan Bapak Ibu sekalian. Di metode itu harus bagaimana kita mengumpulkannya, berapa lama kita melakukannya, itu harus kita perjelas semua Bapak Ibu sekalian. Kemudian di hasil Bapak Ibu sekalian, di hasil ini bagaimana kita menyajikannya Bapak Ibu sekalian. Di hasil ini Bapak Ibu sekalian, yang sering saya temui pengalaman selama ini kolaborasi, khususnya penelitian kuantitatif ya Bapak Ibu sekalian. Mereka sekedar menyajikan data tapi tidak mendeskripsikan hasil dari data tersebut Bapak Ibu sekalian. Walaupun kita belum masuk ke bab diskusi Bapak Ibu sekalian, tapi setidaknya di hasil ini kita sudah gambarkan bahwa misalnya studi saya Bapak Ibu sekalian, bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi ketahanan pangan itu adalah modal alam. Artinya di masyarakat pedesaan itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah terbentuk ketahanan pangan dengan adanya natural capital atau modal alam Bapak Ibu sekalian. Kita jelaskan Bapak Ibu sekalian dari hasil wawancara atau dari hasil FGD misalnya dengan memasukkan modal alam menjadi salah satu variabel di mana di wawancara ini kami pisahkan antara petani miskin,
petani yang menengah Bapak Ibu sekalian dengan juragan petani. Kita jelaskan di data itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak sekedar menggambarkan sebuah data bahwa petani miskin jumlahnya sekian, petani menengah jumlahnya sekian, kemudian juragan petani misalnya jumlahnya sekian. Tapi kita gambarkan kenapa kita memisahkan 3 kelompok ini agar dapat menunjukkan tingkat ekonomi masyarakat di pedesaan, khususnya petani Bapak Ibu. Kita harus gambarkan perjelas Bapak Ibu sekalian. Kemudian misalnya di hasil itu, dari hasil FGD ini, di mana dijelaskan bahwa tingkat kerawanan pangan yang paling parah, misalnya mereka sampai dalam 1 hari harus puasa. Kemudian kita jelaskan Bapak Ibu sekalian, dari FGD itu yang menyampaikan harus puasa ada 5 orang, kemudian kami melakukan wawancara secara mendalam, interview, di mana wawancara secara mendalam ini mungkin pada saat FGD kita lakukan ada berkisar 40 orang, tetapi wawancaranya cuma diambil 10 orang. Itu semua harus tergambar di hasil Bapak Ibu sekalian. Kita tidak sekedar menggambarkan angka-angka yang ada pada tabel atau pada sebuah gambar Bapak Ibu sekalian. Intinya semakin jelas kita memaparkan suatu data, itu akan semakin menunjukkan kualitas tulisan kita Bapak Ibu. Kemudian diskusi ini ya biasanya Bapak Ibu sekalian terkadang gaya selingkuh istilahnya Bapak Ibu sekalian. Gaya selingkuh ini terkadang ada jurnal yang menggabungkan antara hasil dan pembahasan Bapak Ibu sekalian, dan terkadang juga ada yang memisahkan hasil dan pembahasan. Di pembahasan ini Bapak Ibu sekalian, ya kita harus sudah menghubungkan dengan teori yang mendukung riset kita Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau ya kita harus berusaha mencari referensi-referensi jurnal ternama yang memang mendukung hasil temuan kita. Karena bagaimanapun sebuah riset itu untuk lahirnya sebuah pengetahuan baru, mau tidak mau dia harus berangkat dari sebuah pengetahuan yang lama Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita gambarkan yang menjadi pembeda ya, seperti studi saya kualitatif ya, di Indonesia yang masyarakatnya merupakan masyarakat yang masih masuk dalam ranah negara berkembang, jelas jika hal ini diterapkan pada negara modern hasilnya pasti berbeda Bapak Ibu sekalian. Itu yang harus kita tampakkan di dalam pembahasan Bapak Ibu sekalian. Semakin banyak penelitian terdahulu yang kita gunakan di pembahasan, nilai plusnya semakin tinggi Bapak Ibu. Jadi di sini mungkin saya share tadi Bapak Ibu sekalian bagaimana struktur artikel ilmiah. Itu tadi sekedar gambaran ya Bapak Ibu sekalian. Pertama judul Bapak Ibu sekalian. Judul itu ringkas dan informatif Bapak Ibu sekalian, tidak lebih dari 16 kata. Ini tergantung ya Bapak Ibu sekalian. Terkadang kalau kita menulis judul itu, kita paling utama Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menulis itu, lihat gaya selingkuh jurnal tersebut. Bagaimana pedoman penulisan mereka, judulnya itu harus bagaimana, maksimal berapa kata, itu harus menjadi perhitungan juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian mencantumkan afiliasi atau home base Bapak Ibu sekalian. Kemudian abstrak Bapak Ibu. Abstrak itu ya di sini mungkin yang dicantumkan oleh dikti 200, terkadang juga ada sampai 350 kata Bapak Ibu sekalian. Cuma lapsinya ya memang 200 sampai 250 kata Bapak Ibu sekalian. Kita tidak usah masukkan secara full ya Bapak Ibu sekalian. Abstrak itu kita sekedar menggambarkan tujuan, metode, hasil, dan novelty dari tulisan kita Bapak Ibu sekalian. Terkadang kalau saya mereview tulisan Bapak Ibu sekalian, terkadang saya cuma bahasa abstraknya saja kurang jelas, ya biasanya saya sudah mereject tulisan yang saya review itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kata kunci di sini Bapak Ibu sekalian ya biasanya paling minimal 5 kata kunci
Pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, saya selalu memasukkan kata akhir dari kata kunci itu Indonesia, agar reviewer atau editor membaca, misal melihat tulisan kita, misalnya dia sendiri, oh risetnya ini dilakukan di Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia itu, Bapak Ibu sekalian, merupakan negara yang menjadi objek penelitian, Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita merupakan negara berkembang yang banyak hal-hal yang dapat dipelajari dari Indonesia. Sama tadi yang saya gambarkan dari awal, Bapak Ibu sekalian. Pada awal terjadinya tsunami di Palu itu ada likuifaksi atau tanah bergerak. Yang pertama mempublikasikan, saya kurang tahu bagaimana Bapak Ibu sekalian, yang mempublikasikan itu juga tentang tanah bergerak di Indonesia itu peneliti asing, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya negara kita ini sangat banyak hal yang bisa kita teliti, Bapak Ibu, karena kearifan lokal di tiap daerah itu sangat jauh berbeda, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pendahuluan, Bapak Ibu sekalian, berikan ulasan singkat tentang gagasan bagaimana mengatasi masalah tersebut dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Paling penting sama tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, pendahuluan ini kita harus berangkat dari data, Bapak Ibu sekalian. Kita gambarkan dulu secara internasional, data internasional, misalnya saya sering menulis tentang kemiskinan, Bapak Ibu sekalian. Saya gambarkan dulu jumlah kemiskinan dunia yang terus meningkat akibat misalnya terjadinya COVID-19 atau adanya perang antara Rusia dan Ukraina. Kita gambarkan secara internasional, kemudian kita masuk ke skala nasional, kemudian baru ke skala wilayah, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita harus berangkat dari data, Bapak Ibu. Kita tidak berasumsi sebuah penelitian yang berbobot itu dia selalu berangkat dari data, Bapak Ibu sekalian. Makanya di pendahuluan ini sangat diperlukan yang namanya penelitian terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ya kita masukkan, terkadang pendahuluan saya sudah bisa sampai 15 atau 20, ya kisaran 15 referensi, Bapak Ibu sekalian. Terkadang misalnya ketahanan pangan adalah ketersediaan makanan bagi manusia, misalnya ini kan ada banyak bisa dijadikan referensi kan, Bapak Ibu. Makanya bagusnya Bapak Ibu pada saat menulis itu menggunakan referensi majalah seperti Mendeley misalnya atau Sotero, sehingga sangat memudahkan Bapak Ibu dalam hal mencitasi kan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bahan dan metode. Ya, metode penelitian ini Bapak Ibu sekalian, terkadang ada jurnal yang mewajibkan juga tinjauan pustaka, Bapak Ibu. Cuma tinjauan pustaka itu tidak usah sampai 2 atau 3 halaman, Bapak Ibu sekalian. 1 halaman saja atau 1 halaman lebih itu sudah bisa menjadi tinjauan pustaka. Kita memasukkan hal-hal yang memang sangat terkait dengan tema tulisan kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian hasil disajikan secara lugas dan dapat dilengkapi dengan tabel atau gambar. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, bagi kami, Bapak Ibu sekalian, bagi saya sendiri, peneliti kualitatif itu, kita sangat, terkadang kita kerepotan untuk mempublikasi tulisan kita, Bapak Ibu sekalian, seperti di NDPI misalnya, kemudian termasuk juga Hindawi, kemudian termasuk juga Province Science, Bapak Ibu, kemudian apalagi ya, Elsevier mungkin juga termasuk, Bapak Ibu sekalian. Rata-rata mereka itu senang dengan penelitian kualitatif, Bapak Ibu. Mereka senang dengan penelitian kuantitatif, sehingga bagi kami orang kualitatif, bagaimana caranya agar tulisan kita itu lebih keren kelihatan, ya mau tidak mau saya berusaha menulis, Bapak Ibu sekalian, tetap ada tabel juga di dalam. Makanya kalau peneliti kualitatif itu bagusnya olah datanya menggunakan aplikasi seperti NPIPO atau Atlas TI. Kenapa? Terkadang mungkin tulisan kita sudah berkualitas, Bapak Ibu sekalian. Penyajian datanya sudah sangat bagus, metodenya juga sudah sangat bagus.
Tapi karena riset kita riset kualitatif, kemudian kita mengirimnya ke yang sangat senang dengan kuantitatif seperti NDPI, Bapak Ibu sekalian, atau Hindawi itu, dia tidak melihat kualitas dari tulisan kita, walaupun skopnya sebenarnya sudah sesuai dengan skop mereka, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena riset kita riset kualitatif, mereka selama ini gemar dengan kuantitatif, ya tulisan kita ditolak. Saya sering mengalami seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Apalagi bagi kami, bagi saya pribadi, Bapak Ibu peneliti, karena kami dituntut luaran, ya terkadang kami mengirim tulisan di tempat yang sering publikasi, pada saat walaupun sebenarnya tulisannya yang dulu kami publikasi beda jauh kualitas yang saya buat sebagai luaran hibah, Bapak Ibu sekalian, tapi karena metode yang saya gunakan kualitatif, yang dulu saya publikasi kuantitatif, ternyata ditolak, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus lihat juga masa dari jurnal itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka memang terkadang sering menerbitkan tulisan kualitatif, ya kalau Bapak Ibu orang kualitatif itu ada peluang, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak mengatakan tulisan kita jelek, Bapak Ibu. Kalau kita mengirim ke publisher ternama itu seperti Springer, Bapak Ibu sekalian, atau Taylor itu, jika ditolak di salah satu jurnal mereka, mereka mungkin memeriksa tulisan kita, membaca tulisan kita, dia akan arahkan apakah kita setuju jika tulisan ini diarahkan di sini karena ini lebih sesuai untuk penelitian kualitatif. Publisher ternama seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi dia tidak menolak mentah-mentah tulisan kita, tapi dia akan arahkan, Bapak Ibu sekalian, jika kita setuju, dia akan lakukan secara secara aturan jurnal mereka, kita akan dialihkan ke sana. Dan sebelum dialihkan, mereka akan memberikan jumlah biaya publikasinya. Ini juga yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Ini kenapa jurnal-jurnal predator itu laris manis, Bapak Ibu sekalian. Karena jurnal predator itu biaya publikasinya rendah, Bapak Ibu sekalian. Terkadang ada biaya publikasi 8 juta ke bawah, itu bisa diterima di jurnal predator. Jurnal-jurnal ternama, Bapak Ibu sekalian, yang non close, yang tidak close access, Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin mempublikasi itu, terkadang biaya publikasinya sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian, biasa mencapai 15 juta, 20 juta, bahkan terkadang juga seperti Elsevier itu, Bapak Ibu sekalian, di Helion itu, dia sampai kalau tidak salah 27 atau 20, ini khusus yang open access ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau close access ya dia gratis. Kita akan diberikan pilihan. Apakah kita akan mempublikasikannya secara open access yang bisa diakses oleh banyak orang. Kelebihan open access ya tulisan kita akan banyak yang mencitasi, Bapak Ibu sekalian. Kalau close access ya orang sulit untuk mengaksesnya, dia harus langganan, perguruan tinggi harus langganan ke publisher itu, dan bayarannya per tahun itu lumayan tinggi, Bapak Ibu sekalian. Cuma seperti saya, kenapa saya bebas mengakses di Elsevier Bapak Ibu sekalian, atau di Springer. Kalau kayak seperti di Springer, Bapak Ibu sekalian, ada aplikasi kan yang Skyhook itu, kita dapat mengambilnya, bukan ilegal sih, karena ada juga aplikasi yang membantu itu kan, Bapak Ibu sekalian. Kalau di Elsevier saya memang langganan, Bapak Ibu sekalian, karena Scopus saya premium, sehingga tulisan-tulisan yang ada di Elsevier saya full akses, Bapak Ibu. Ini yang harus kita sajikan di hasil, Bapak Ibu sekalian. Kemudian pembahasan sama tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Pembahasan itu ya kita harus menghubungkannya dengan penelitian-penelitian terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Biasanya pembahasan itu biasa sampai 2 atau 3 halaman, Bapak Ibu sekalian, dengan menggunakan spasi 1, Bapak Ibu sekalian. Jadi lumayan banyak, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah kesimpulan, Bapak Ibu sekalian, ini kurang lengkap, kita
harus menyampaikan limitasi dari riset kita. Kita harus menggambarkan kelemahan dari studi kita. Sama misalnya tadi, studi yang saya lakukan adalah FPD dan wawancara, di mana jumlah informannya sangat minim jika dibandingkan dengan penelitian kuantitatif yang paling minimal 100 informan, jelas tidak dapat digeneralisasi. Itu kita harus sampaikan Bapak Ibu sekalian. Dan ucapan terima kasih ini jika riset Bapak Ibu sekalian didanai atau ada sponsor penelitian, itu harus kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa studi kita didanai oleh Kemdikbudristek misalnya, atau LPDP misalnya, atau BRIN Bapak Ibu. Karena ini akan menjadi evaluasi bagi sponsor yang mendanai riset kita Bapak. Jadi ini secara terperinci Bapak Ibu sekalian, saya lebih ya. Ini pendahuluan Bapak Ibu sekalian. Ini lebih detail ya Bapak Ibu sekalian. Apa masalahnya? Ya sama tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Step of the art-nya apa? Cuma yang namanya sebuah penelitian Bapak Ibu sekalian, kita tidak harus berangkat dari sebuah masalah. What is the problem? Kita tidak harus menyajikan dalam tulisan kita bahwa terdapat suatu masalah. Sebenarnya kita dapat saja menulis Bapak Ibu sekalian apa potensi yang ada di suatu daerah Bapak Ibu sekalian. Sama penelitian saya yang didanai tahun ini Bapak Ibu sekalian tentang pariwisata dalam pengentasan kemiskinan. Di situ tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Saya sekedar menggambarkan bahwa selama ini pariwisata meningkatkan perekonomian yang ada di masyarakat. Tapi masih sangat jarang sekali riset yang dipublikasi baik tingkat nasional maupun internasional itu bagaimana pariwisata itu menurunkan angka kemiskinan Bapak Ibu sekalian. Saya gambarkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang ada di luar negeri Bapak Ibu sekalian, masih sangat jarang yang mendefinisikan bagaimana pariwisata itu dalam menurunkan angka kemiskinan. Betul bahwa pariwisata itu akan meningkatkan perekonomian di suatu daerah, tapi nyatanya ada beberapa daerah di Indonesia perekonomiannya tinggi dari hasil pariwisata, akan tetapi tetap diikuti angka kemiskinan yang terus meningkat. Ini kan menjadi sebuah apa Bapak? Ya problem, bukan potensi ya. Sebuah masalah yang bisa kita ngaji Bapak Ibu sekalian. Selama ini kan pariwisata itu ya betul untuk meningkatkan perekonomian, tapi tidak berdampak langsung dalam menurunkan angka kemiskinan. Sehingga dalam riset saya ini Bapak Ibu sekalian, saya gambarkan sebuah framework, di mana framework ini Bapak Ibu sekalian, saya melakukan metodenya dengan systematic review Bapak Ibu sekalian, atau artikel review. Saya mengumpulkan tulisan-tulisan baik nasional atau internasional itu bagaimana pariwisata dalam mengentaskan kemiskinan. Itu yang harus tergambar di pendahuluan Bapak Ibu. Kita harus menggambarkan data Bapak Ibu sekalian, seperti riset saya yang saya lakukan di Toraja, dari sebuah budaya yang ada di Toraja itu menjadi daya tarik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri Bapak Ibu. Dengan data yang ada ya Bapak Ibu sekalian, kita tidak sekedar berasumsi. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, apa yang harus ada di dalam pendahuluan, informasi latar belakang, justifikasi bahwa penelitian perlu dan penting, ya kita harus menjustifikasi Bapak Ibu sekalian bahwa riset ini merupakan hal yang penting. Misalnya kenapa? Karena dengan riset ini pariwisata tidak hanya terhubung dalam peningkatan perekonomian masyarakat, tapi juga dia berdampak pada pengentasan kemiskinan di suatu daerah. Di sini jelas Bapak Ibu sekalian disampaikan oleh Dikti bahwa introduction harus menginformasikan kepada pembaca tentang apa makalah ini dan motivasi pembaca.
Saya mengambil yang penting ya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menyusun step of the art yang ada di pendahuluan Bapak Ibu sekalian. Pertama, berkontribusi secara bertahap terhadap akumulasi pengetahuan topik yang akan diteliti. Ada teori-teorinya Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu dapat mendalami pemampatan publish or perish Bapak Ibu sekalian, di mana publish or perish ini mungkin literatur yang Bapak Ibu bisa gunakan, ya paling bagusnya Scopus atau Web of Science Bapak Ibu sekalian, bagaimana menemukan sebuah novel. Jadi dengan pemampatan publish or perish ini akan terlihat bahwa yang meneliti misalnya pariwisata dihubungkan dengan kemiskinan masih sekian jumlahnya, itu bagusnya kita sajikan di dalam pendahuluan Bapak Ibu sekalian. Kemudian metode penelitian sosial Bapak Ibu sekalian, kita harus membedakan metode penelitian eksat dengan metode penelitian sosial Bapak Ibu sekalian. Kalau kami metode penelitian sosial ya harus menjelaskan yang kita gunakan ada kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, di mana pendekatan fenomenologi ini memang sangat sesuai untuk melihat bagaimana adaptasi, misalnya riset saya tentang adaptasi petani kakao Bapak Ibu sekalian. Saya gambarkan di situ, karena riset saya dilakukan di Masamba Bapak Ibu sekalian, saya gambarkan bahwa jumlah petani kakao yang diteliti sekian, kemudian pemilik lahan sekian, kemudian pengusaha sekian, dan dari pemerintah daerah. Kita harus perjelas Bapak Ibu sekalian. Kemudian FGD yang kita lakukan, siapa yang memimpin FGD, kita harus perjelas Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam FGD itu ada sebagai juru tulis, kemudian yang menyampaikan pendapat sekian orang, itu harus jelas di metode Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu menggunakan metode penelitian kualitatif. Tapi kita tidak sekedar menggambarkan bahwa metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jumlah informan 40 orang. Dari 40 orang itu diwawancara 10 orang. Kita harus jelaskan Bapak Ibu sekalian, cara wawancaranya bagaimana, apa-apa saja yang ditanyakan, berapa lama wawancara, berapa daftar pertanyaan, itu harus kita perjelas di metode penelitian. Jadi metode penelitian ini ya dia bukan hal yang cuma-cuma melengkapi sebuah struktur manuskrip Bapak Ibu sekalian. Justru pada saat saya mengirim tulisan Bapak Ibu sekalian, walaupun tulisan saya dikembalikan masih disuruh revisi di kualitatif report, jurnal kualitatif report itu, dia mengoreksi metode penelitian saya Bapak Ibu sekalian, padahal saya sudah jelaskan secara detail Bapak Ibu sekalian, ternyata dia masih menyuruh saya menjelaskan kenapa sampai yang saya undang untuk lakukan FGD adalah ini. Dia lebih detail lagi Bapak Ibu sekalian. Padahal saya sudah jelaskan secara detail di bagaimana proses FGD itu, dia masih mengoreksi di metode saya. Ya apa alasan penulis sehingga mengundang FGD itu masing-masing kelompok cuma 10 orang. Kita harus perjelas lagi Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita sudah sampai di tahap review Bapak Ibu sekalian di jurnal bereputasi itu sudah sangat alhamdulillah sih Bapak Ibu sekalian. Cuma selama ini Bapak Ibu sekalian kita off the record saja, karena saya juga ada beberapa teman di luar negeri yang pengelola jurnal Bapak Ibu sekalian, jurnal ternama, Trendes Quiz 1, terkadang karena ya tidak mau repot Bapak Ibu sekalian, saya langsung chat saja editornya. Saya katakan, kebetulan editornya Muslim juga Bapak Ibu sekalian. Saya terkadang katakan, wah tolong bantu saya dulu ini Pak. Saya ini lagi dikejar luaran ini Pak. Kalau mau ikuti proses publikasi di jurnal Bapak, nanti waktu luaran hibah saya sudah lewat ini Pak. Ya terkadang ada hubungan yang apa istilahnya Bapak? Hubungan emosional Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya kita kenal dengan editornya kan Bapak Ibu sekalian. Apalagi di jurnal
Indonesia itu saya kira sudah banyak juga jurnal-jurnal kita yang sudah terindeks Scopus, Bapak Ibu sekalian. Cuma mereka tidak langsung menerima juga, Bapak Ibu sekalian. Mau tidak mau, ya mereka juga tetap mengharapkan agar tulisan kita berkualitas. Karena kapan dia sekedar menerima, Bapak Ibu sekalian, ya akibatnya fatal, Bapak Ibu sekalian. Jurnal mereka yang dia kelola akan discontinue, Bapak Ibu sekalian. Itu akan berdampak sekali dengan jurnal mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini untuk metode penelitian eksakta. Saya lihat yang penting Bapak Ibu. Jadi di hasil itu Bapak Ibu sekalian, ya idealnya Bapak Ibu sekalian seperti tadi yang saya gambarkan, karena kami penelitian kualitatif itu terkadang sulit untuk mempublikasikan di publisher ternama seperti NDPI misalnya, karena terkadang kita sulit menyajikan tabel atau diagram Bapak Ibu sekalian. Kalau peta ini kan ini wajib Bapak Ibu. Ini juga yang ingin saya sampaikan di metode penelitian Bapak Ibu sekalian. Di metode penelitian, sebuah metode yang berkualitas itu Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau kita harus sajikan peta lokasi penelitian kita Bapak Ibu sekalian. Kita harus gambarkan secara spesifik, karena waktu tahun lalu Bapak Ibu sekalian, saya janji publikasi di kuis 1. Di metode saya itu saya sajikan peta Bapak Ibu sekalian, karena studi saya tentang ketahanan pangan. Saya tampilkan Bapak Ibu sekalian bahwa di Kabupaten Bone ini di metode ya Bapak Ibu, bukan hasil. Di Kabupaten Bone ini ada 2 musim hujan, musim kemarau dengan curah hujan sekian, musim kemarau terjadi pada bulan sekian sampai bulan sekian dengan jumlah penduduk sekian, di mana kebanyakan adalah petani. Petani ini kebanyakan ada juga buruh tani. Itu kita harus perjelas Bapak Ibu sekalian. Jadi saya lupa ini Bapak Ibu sekalian. Di metode itu baiknya juga kita gambarkan ya lokasi penelitian kita Bapak Ibu sekalian. Bahkan lengkap dengan peta kita perjelas. Misalnya saya meneliti tentang petani, mau tidak mau saya perjelas jumlah petani di lokasi penelitian sekian, yang menjadi buruh tani sekian, yang memiliki lahan sekian, itu harus jelas Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau Bapak Ibu sekedar mengirim ke jurnal-jurnal predator itu, mereka tidak urus itu Bapak Ibu sekalian. Mereka langsung mengirimkan. Jadi kalau Bapak Ibu mengirim suatu tulisan kemudian tidak sampai 1 minggu langsung tulisannya itu deceptif, itu salah satu tanda, walaupun dia statusnya masih present, ya itu salah satu tanda jurnal ini tidak lama akan discontinue Bapak Ibu sekalian. Karena dia tidak melihat dari kualitas kita Bapak Ibu sekalian. Walaupun bayaran publikasinya murah, cuma itu dia belum tentu akan lama statusnya present di Scopus Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini bagaimana menyajikan sebuah data. Saya kira Bapak Ibu bukan hal yang baru tentang ini. Ya, ini bagaimana contoh-contoh narasi yang baik Bapak Ibu sekalian, sama tadi yang saya sampaikan. Kita tidak sekedar menyampaikan sebuah diagram, kita harus menjelaskan Bapak Ibu sekalian. Bahkan terkadang walaupun itu di bagian hasil, terkadang kita sudah masukkan 2 atau 3 teori yang mungkin sama dengan penelitian kita Bapak Ibu. Ya, ini semua yang ada di hasil Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di hasil itu rata-rata pengelola jurnal ternama itu dia tidak ingin sekedar, apalagi kalau bukan kualitatif ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kuanti memang ya, kita punya peluang yang besar Bapak Ibu sekalian untuk mempublikasi di publisher ternama Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini di bagian pembahasan Bapak Ibu sekalian, kita menemukan sebuah temuan yang spesifik, kemudian menghubungkan informasi dengan pustaka, kemudian memuncak dengan menyebutkan implikasi klinis dan ilmiah hasil penelitian kita. Ini sama tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian,
kita sajikan dulu apa temuan kita di hasil, kemudian kita hubungkan dengan literatur review Bapak Ibu sekalian, kemudian dampak dari penelitian kita Bapak Ibu sekalian. Yang ingin saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian, saya kira ini sudah jelas pembahasan, adalah referensi Bapak Ibu sekalian. Referensi itu sama tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, usahakan referensinya itu menggunakan referensi jurnal-jurnal ternama Bapak Ibu sekalian yang lengkap dengan websitenya. Jadi kapan misalnya kita ketik referensinya, dia jelas sumbernya dari mana Bapak Ibu sekalian. Ya, ini juga yang sering masalah Bapak Ibu sekalian, proofreading. Proofreading ini terkadang mungkin tulisan kita bagus Bapak Ibu sekalian, tapi pada saat kita kirim, ya mereka sulit untuk memahami, karena sebenarnya riset kita mungkin rata-rata bagus di Indonesia Bapak Ibu sekalian, cuma mereka belum menangkap sebenarnya apa yang ingin kita sampaikan dari tulisan ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau kita mengirim ke publisher ternama Bapak Ibu sekalian, mereka memberikan pelayanan tentang proofreading ini Bapak Ibu sekalian, cuma biayanya, dan itu tidak menjadi salah satu indikator tulisan kita akan diterima di jurnal mereka Bapak Ibu sekalian. Cuma mereka memberikan pelayanan tentang proofreading ini. Seperti saya publikasi di Hindawi Bapak Ibu sekalian. Saya kurang tahu Hindawi ini ada yang beredar bahwa dia di blacklist di salah satu negara di Cina mungkin atau Malaysia. Cuma pengalaman saya selama publikasi di Hindawi, Bapak Ibu sekalian, saya tidak menemukan mereka bermain, Bapak Ibu sekalian, dalam tanda kutip. Mereka bermain, menerima begitu saja tulisan untuk dipublikasi, Bapak Ibu sekalian. Yang di blacklist di Cina itu kan seperti Frontier, Bapak Ibu sekalian. Kenapa dia di blacklist? Sebenarnya yang terbit tulisan di situ berkualitas, Bapak Ibu sekalian. Cuma biaya publikasinya sangat tinggi Bapak Ibu sekalian, atau bisa saja ini persaingan publisher ternama Bapak Ibu sekalian. Seperti Hindawi ini dia publisher yang dia anak perusahaan dari Taylor Bapak Ibu sekalian. Kita kenal Taylor, dia publisher ternama yang sudah ada sejak puluhan tahun. Dan pengalaman saya selama publikasi di Hindawi, ya tidak ada pengalaman hari ini saya kirim tulisannya, 1 minggu kemudian tulisan saya diterima. Tidak Bapak Ibu sekalian. Biasa 4-5 bulan tulisannya masih proses review Bapak Ibu sekalian. Cuma kenapa ada yang memblacklist mungkin dari Cina? Persoalannya begini Bapak Ibu sekalian. Mungkin juga kita di Indonesia pengelola jurnal, ada editor in chief ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada lagi editor-editor yang diambil dari negara lain atau dari perguruan tinggi yang lain kan Bapak Ibu sekalian. Pada saat ketua editornya memilih editor untuk bertanggung jawab terkait jurnal ini, ya mungkin editornya yang dipilih ini yang bermain. Terkadang di situ yang sering membuat atau merusak nama jurnal tersebut Bapak Ibu sekalian. Cuma sekarang mereka sudah selektif Bapak Ibu sekalian, dan nyatanya sampai sekarang Hindawi itu ya belum ada discontinue dari Scopus Bapak Ibu sekalian. Beda karena memang dia publisher besar, dia anak perusahaan dari Taylor Bapak Ibu sekalian, dan dia juga menyajikan seperti proofreading ini di Bapak Ibu sekalian. Salah satu aplikasi juga yang bisa membantu Bapak Ibu adalah Quillbot Bapak Ibu sekalian. Quillbot itu agar menghindari kita dari plagiarism atau menurunkan tingkat similarity. Dan salah satu seperti misalnya Bapak Ibu meneliti, misalnya seperti saya meneliti orang tua ketahanan pangan. Kenapa kemudian memilih Yang mau tidak mau referensinya cari yang berkualitas Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri. Dan misalkan Bapak kalau memang mengarahnya pada apa ya istilahnya
Ini kan menarik sebenarnya. Mohon Kenapa kemudian pilih pesantren? mohon di-mute teman-teman. Mungkin saya sudah kelamaan ya, Bapak. Intinya referensi itu Bapak Ibu sekalian agar memudahkan ya bisa menggunakan Mendeley atau apa ya Sotero Bapak Ibu sekalian. Cuma Mendeley sekarang agak merepotkan karena beda, dulu ada semacam aplikasi yang kita install, kalau sekarang dia berbasis online Bapak Ibu sekalian. Terkadang kita mencitasi itu kita sudah menggunakan teks New Roman, pada saat kita mencitasi ternyata di office kita berubah lagi ke misalnya Calibri, itu terkadang Mendeley sekarang sangat merepotkan Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Intinya publikasi sangat melihat kualitas tulisan Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita berangkat dari sebuah data Bapak Ibu sekalian, dan data itu bukan data nasional Bapak Ibu sekalian yang kita jadikan referensi ya, karena kita ingin publikasi di tingkat internasional, yang mau tidak mau referensi kita harus bertaraf internasional Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika saya terlalu lama Bapak Ibu sekalian. Saya sekedar membagi pengalaman Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Dr. Hasan Bahar. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Yusriyadi. Tadi sudah banyak dijelaskan terkait dengan trik jitu, bagaimana kita menulis sebuah artikel yang bagus dan bisa publis di jurnal bereputasi internasional. Nah, mungkin dari pemaparan beliau ada titik temu ternyata adalah bahwasanya penelitian itu tidak main-main, agar supaya bisa terpublikasi pada jurnal bereputasi internasional, akan tetapi adalah harus ada keseriusan dari beberapa peneliti dalam hal ini. Untuk menyingkat waktu, monggo mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dosen ataupun teman-teman peneliti terkait dengan trik jitu ya, trik jitu. Apalagi nanti tadi sudah dijelaskan kita selaku peneliti kualitatif, dan kebetulan Mas Yusriyadi yang hadir pada kesempatan kali ini, dosen-dosen kami adalah kualitatif rata-rata. Ada kuantitatif, ini ahlinya kuantitatif. Ada beliau, Kiai kita, Kiai Husnul Muali. Nah, kalau beliau kuantitatif enak. Tapi bagi kita yang kualitatif ini menjadi masalah seperti itu. Nah, mungkin monggo kalau ada pertanyaan bisa raise hand Bapak Ibu. Silakan. Oke, kalau tidak ada, ini ada di chat, kolom chat ada pertanyaan Mas Yusriyadi terkait bagaimana kita mencari referensi dari jurnal internasional. Nah, itu, ini pertanyaan dari dosen, salah satu dosen. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah bisa lokal atau nasional. Jika yang tidak lokal atau nasional, bisakah data yang kita gunakan sebagai acuan dalam penelitian adalah data internasional, sedangkan secara geografis kondisi nasional dan internasional berbeda, atau data internasional hanya digunakan untuk penulisan jurnal yang bereputasi internasional saja? Mungkin dua itu dulu Mas Yusriyadi terkait bagaimana mengutip. Nah, ini teknik pengutipan dalam jurnal internasional yang berbahasa Inggris, padahal mereka tidak bisa bahasa Inggris, seperti itu. Di kolom chat seperti itu. Monggo Mas Yusriyadi. Baik, terima kasih Pak. Baik, saya jawab ya Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu jika ingin mencari referensi ya sebenarnya bisa langsung di Scopus Bapak Ibu sekalian. Cuma tadi seperti yang saya sampaikan, jika Scopus kita tidak premium, kita sulit untuk mengaksesnya Bapak Ibu sekalian. Tapi jika Scopus kita premium, ya apapun kita bisa akses di Scopus Bapak Ibu sekalian. Itu ya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, publikasi ini sebenarnya apa ya, bisnis juga Bapak Ibu. Karena Elsevier juga ya mau tidak mau jika kita tidak berlangganan ya mereka close access tulisannya kan Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau ya ujung-ujungnya sebenarnya publikasi itu ya walaupun sebenarnya dampaknya jauh lebih luas dalam pengembangan ilmu pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Tapi ya mau tidak mau seperti tadi yang saya sampaikan, kalau kita ingin publikasi di jurnal ternama ya biaya publikasinya lumayan tinggi Bapak Ibu sekalian, dibanding jurnal-jurnal yang predator mungkin ada 5 jutaan atau 3 juta lebih. Tapi itu tadi Bapak Ibu sekalian, kita kolaborasikan. Karena ini tuntutan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
selain kita menggunakan Scopus untuk referensi, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa masuk termasuk di Google Cendekiawan, Bapak Ibu sekalian. Itu sangat membantu kita untuk mencari sebuah referensi, Bapak Ibu sekalian, sangat memudahkan juga kita dalam hal mencitasi. Makanya seperti tadi saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kita memanfaatkan teknologi, Bapak Ibu sekalian. Jika jurnal itu berbayar dan kita ingin mengaksesnya ternyata sulit, ya ada aplikasi yang mungkin dia dikatakan secara ilegal, tapi dia ada websitenya, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak dihacker, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menggunakannya, kan kita orang Indonesia ya, kita memanfaatkan segala cara, Bapak Ibu sekalian. Saya juga seperti itu. Kemudian sama, Bapak Ibu sekalian, saya bahasa Inggris juga masih terbatas juga, Bapak Ibu sekalian. Terkadang kalau kita sulit memahami bahasanya, ya ada sebenarnya aplikasi yang lumayan bagus dibanding Google Translate, Bapak Ibu sekalian. Cuma aplikasi ini dia belum bisa premium untuk Indonesia, baru di Malaysia, Singapura. Tapi sebenarnya Google Translate sudah sangat bagus, Bapak Ibu sekalian, jika ada kalimat atau kata yang sulit kita pahami, karena Google Translate itu dia sudah update, Bapak Ibu sekalian. Saya selama ini juga sering menggunakan Google Translate juga, Bapak Ibu. Kemudian tadi, apakah semua datanya harus internasional? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Dan termasuk data internasional itu jika kita jadikan state of the art, Bapak Ibu sekalian. Mau tidak mau data penelitian kita ya tetap data lokal yang ada di nasional. Tapi yang ingin kita jadikan referensi, baiknya ya referensi-referensi yang ada di jurnal internasional. Karena kita ingin mempublikasi di jurnal internasional, Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita gunakan data-data literatur kita hanya ke jurnal nasional, bukannya salah, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi skopnya ya skop nasional, Bapak Ibu sekalian. Mau tidak mau, ya bagusnya kita gunakan skop internasional. Kan banyak juga penulis Indonesia yang sudah mempublikasi di jurnal-jurnal internasional, Bapak Ibu sekalian. Itu maksud saya. Tapi data temuan kita di lapangan, ya tetap data lokal yang kita gunakan, Bapak Ibu sekalian. Bahwa yang mengatakan salah satu misalnya seperti penelitian saya, dampak buruk dari kerawanan pangan itu adalah membatasi makan mereka setiap hari. Dia rela makan demi anaknya, atau kadang mereka puasa. Itu kan data lokal yang temuan saya, Bapak Ibu. Itu bukan temuan internasional. Tapi apakah itu tidak ada di jurnal internasional? Ternyata setelah ditelusuri ada. Itu bisa menjadi bahan pembanding di diskusi, Bapak Ibu sekalian. Itu maksud saya, bahwa agar agar tulisan kita berkualitas, mau tidak mau step of the art yang kita sajikan ya hasil riset-riset yang bertaraf internasional, walaupun sebenarnya penulisnya penulis nasional juga, Bapak Ibu sekalian. Cuma dia terbitkan kan di jurnal internasional. Itu akan lebih memperlihatkan apa ya istilah kualitas tulisan kita, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Hasan. Terima kasih Pak Yusriyadi terkait dengan masalah apa yang dipaparkan tadi. Nah, mungkin ini kita ingin lebih mendalam Mas Yusriyadi terkait dengan masalah alat bantu untuk penelitian kualitatif selain in vivo, karena banyak dari dosen kita masih awam bagaimana menggunakan alat bantu untuk penelitian kualitatif. Sehingga memang biasanya Scopus itu kan butuh apa yang jenengan sampaikan tadi, butuh yang namanya data, tabel, ataupun gambar. Sedangkan peneliti kualitatif itu susah menarasikan itu. Nah, mungkin bisa diilustrasikan atau digambarkan terkait dengan masalah alat bantu itu. Tadi pakai in vivo, satunya apa Mas Yudi? Atlas ya, pakai itu. Oke, mungkin bisa digambarkan ke teman-teman kita sehingga teman-teman nanti bisa ada gambaran. Wah, saya kalau begitu pakai in vivo atau yang kedua tadi. Monggo. Terima kasih Pak Dr. Hasan. Baik Bapak Ibu sekalian, in vivo Atlas T ini sebenarnya banyak di YouTube Bapak Ibu sekalian. Saya juga belajar otodidak sama penggunaan Mendeley, penggunaan Publish or Perish,
Pengalaman saya mendelay seperti ini Bapak Ibu sekalian. Waktu 2018 itu, waktu baru-baru selesai studi, saya ingin mempublikasi disertasi saya kirim ke UGM, Jurnal JKAP, Sinta 2 kalau tidak salah. Pada waktu itu, tulisan saya dikatakan reviewernya bagus. Cuma satu, harus menggunakan citasi model style APA kan, APA 7 edition. Cuma waktu itu kan saya masih minim Bapak Ibu sekalian. Saya ketik saja di Google model style citasi APA misalnya. Saya lihat modelnya ternyata nama, koma, nama terakhir, kemudian titik, tahun dalam kurung. Saya ikuti, saya lakukan secara manual Bapak Ibu sekalian. Tiba-tiba 2 minggu kemudian ada balasan dari UGM CKP, tulisan saya ditolak Bapak Ibu sekalian. Saya protes waktu itu Bapak Ibu sekalian. Ini tulisan saya 2018. Saya protes, saya balas email editornya. Pak, kok jurnal saya diterima? Padahal reviewernya mengatakan jurnal saya sudah bagus, tinggal ikuti saja model citasi EPA kan. Saya balas. Kemudian tidak lama Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 1 minggu ada balasannya. Ya betul, model citasinya sudah EPA tapi tidak menggunakan aplikasi Mendeley. Dari situ saya belajar otodidak tentang Mendeley Bapak Ibu sekalian. Begitupun juga dengan NPIPO Bapak Ibu. NPIPO ini saya kirim tulisan di salah satu jurnal EJ Q1 Bapak Ibu sekalian, kualitatif. Dia memang khusus ke sosial budaya. Saya mengirim Bapak Ibu sekalian, dia tolak. Kenapa? Karena modelnya simpel sekali, sekedar menampilkan hasil wawancara A, mengatakan begini, sehingga dari sebuah studi dapat mendukung bahwa memang betul terjadinya suatu begini adalah didukung dengan hasil wawancara ini. Kan model kualitatif seperti itu kan Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam jurnal internasional biasanya terkadang kita tidak mengambil pool, kita kan mereduksi Bapak Ibu sekalian kan, penganalisis data kualitatif kita kan reduksi, kita tidak sajikan pula hasil wawancara kita. Terkadang di penyajian data baik nasional atau internasional, jurnal internasional itu kadang di awal dengan titik-titik, kemudian kita lanjutkan kalimatnya dengan tulis miring kan begitu kan. Mereka menganggap ini model simpelnya tampilannya simpel sekali. Saya diarahkan oleh editornya untuk memanfaatkan NPIPO Bapak Ibu sekalian. Cuma NPIPO ini Bapak Ibu sekalian, ternyata dia ada gratisan Bapak Ibu sekalian, ada juga premium. Cuma itu tadi, jika dia gratisan kita terbatas akses untuk pemanfaatannya Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya cek harga premiumnya berapa. Ya itu ya lumayan tinggi Bapak Ibu sekalian, karena kan kebetulan waktu 2015 saya terima beasiswa ke Australia Bapak Ibu sekalian. Pada waktu di Australia itu kami dibuatkan email mahasiswa, walaupun itu Bapak Ibu sekalian bukan non-gelar di sana. Akhirnya email itu saya manfaatkan sampai sekarang Bapak Ibu sekalian. Saya pakai mendaftar NPIPO, saya mendaftar sebagai student, hampir 1 bulan mereka memeriksa NPIPO ini, admin NPIPO, ternyata mereka masih menganggap saya sebagai student. Makanya NPIPO saya murah Bapak Ibu sekalian, karena saya dianggap sebagai student. Kapan kita ingin premium NPIPO tidak sebagai student, itu luar biasa tinggi per tahunnya Bapak Ibu sekalian, sehingga saya memanfaatkan email itu, sehingga kenapa NPIPO saya bisa premium Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya NPIPO hampir sama, bagaimana kita mengumpulkan data Bapak Ibu sekalian yang kita sering lakukan secara manual, bagaimana kita mereduksinya, kita memilah-milah, tidak semua hasil dari wawancara itu kita ambil secara total, itu kan kita reduksi Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kerja NPIPO seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cuma kelebihannya NPIPO yaitu tadi kita sekedar memasukkan dia yang hampir sama dengan SPSS mungkin jika kuantitatif atau SEM AMOS kan. NPIPO kelebihannya seperti itu. Atlas TI juga saya belum pernah gunakan Atlas TI Bapak Ibu sekalian, cuma sering juga lihat di YouTube, ternyata cara kerjanya sama dengan NPIPO Bapak Ibu sekalian. Dia yang langsung mengumpulkan reduksi-reduksi dari hasil wawancara kita, baik dari segi wawancara secara rekaman atau video,
dia yang mereduksi Bapak Ibu sekalian. Ini cuma itu tadi, karena NPIPO ini aplikasi dibuat di luar negeri, terkadang pada saat dia mereduksi, dia tidak maksimal Bapak Ibu sekalian. Mungkin dia tidak mengerti bahasanya kan, karena yang terkadang yang kita masukkan itu bahasa Indonesia. Jadi bagusnya juga jika menggunakan aplikasi-aplikasi di luar itu. Cuma terkadang jika kita memasukkan secara bahasa Inggris, terkadang hilang nilai maknanya Bapak Ibu sekalian. Itu biar bagaimanapun teknologi, ya tetap ada kekurangannya Bapak Ibu. Cuma kenapa kita ingin memanfaatkan NPIPO ya supaya tampilan manuskrip kita ya ada juga tabel-tabelnya, diagramnya ya seperti itu. Karena hasil dari NPIPO seperti itu Bapak Ibu sekalian. Atlas TI saya belum pernah memanfaatkan, cuma sering itu sama cara cara pengaplikasiannya seperti NPIPO juga sih Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian Pak, saya kembalikan pada Pak Dokter. Baik, terima kasih. Mungkin ada teman-teman pertanyaan, saya batasi 1 pertanyaan terkait dengan masalah penulisan artikel agar supaya artikel kita bisa tembus ke Scopus mulai dari nol lah sampai kepada analisis datanya. Monggo. Oke, ini ada pertanyaan menarik ini Pak. Ini ada pengalaman nih, saya mohon izin Pak Moderator. Ya, siap-siap. Monggo. Pengaruh terhadap karir dosen yang terlanjur submit di publish di jurnal Predator. Ini udah rekor ya Bapak Ibu sekalian. Saya ada pengalaman ini baru-baru di grup yang dibuat oleh calo-calo di luar negeri ini, di mana ada ratusan orang Indonesia di dalamnya. Saya kurang tahu ini salah satu dosen ya diterima guru besarnya di salah satu perguruan tinggi. Dia pergi men-share SK guru besarnya di grup itu dan menyatakan terima kasih kepada calo itu. Ya, pikiran saya kan, ini kan seluruh Indonesia lihat kan Bapak Ibu sekalian, lahir dari sebuah bantuan calo itu pun di jurnal Predator Bapak Ibu sekalian. Ya, itu tadi Bapak Ibu, sebenarnya kita publis di jurnal Predator berdampak atau tidak ya tidak Bapak Ibu sekalian, itu kembali kepada individu kita masing-masing. Cuma kekurangannya itu tadi Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak sampai 1 bulan atau 2 bulan jurnal itu sudah discontinue dari Scopus. Kapan misalnya kita ingin gunakan kenaikan jabatan ya bisa saja itu menjadi penghambat. Tapi nyatanya baru-baru ini minggu lalu ada di grup dia men-share terima kasih karena dia sudah guru besar ini. Ini luar biasa ini Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih. Halo? Yang punya siapa ini? Monggo, Halo? lanjut. Terdengar suaranya. Masuk. Soalnya sinyal naik turun. Baik, terima kasih. Halo. Oke. Baik, terima kasih Pak Susiradi atas materi yang sudah disampaikan, mulai dari hal yang paling dasar sampai nanti yang paling detail tadi sudah dijelaskan. Tinggal bagi para dosen-dosen Universitas Nurul Jadid dan juga mitra dari Universitas Nurul Jadid, bagaimana kita selaku peneliti harus benar-benar jitu dalam menulis dan memanfaatkan sumber-sumber data pendukung, sehingga baik itu adalah narasi-narasi yang sudah kita buat ataupun data-data penunjang seperti tabel ataupun gambar itu bisa termanfaatkan dengan baik. Dan perlu diingat juga bahwasanya ini bukan hanya selesai di sini, tapi Mas Yusriadi mungkin nanti kita butuh pendampingan juga Mas Yusriadi, bagaimana agar supaya dosen-dosen kita itu adalah bisa memiliki artikel yang publis di jurnal bereputasi internasional. Setidaknya lah mereka memiliki ID Scopus seperti itu. Setelah ditutupnya beberapa proceeding, ternyata susah juga teman-teman mendapatkan ID Scopus seperti itu. Itu mungkin. Terima kasih Mas Yusriadi atas kehadirannya. Mungkin nanti kita akan bekerja sama lagi bagaimana sekiranya
teman-teman kami, mitra kami, dosen kami itu adalah bisa menulis di jurnal bereputasi mengikuti jejak panjenengan. Karena jenengan adalah sosok yang mampu mengangkat citra perguruan tinggi. Bagaimana sekolah tinggi administrasi jenengan itu adalah indeksnya langsung naik ketika di Sintaristek Dikti. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf manakala ada salah dan khilaf. Kami selaku moderator menyampaikan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang turut mensukseskan kegiatan ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusriyadi atas ilmunya. Terima kasih Mas Insya Allah Yus. kita Dalam kesempatan mendatang kita undang lagi Mas Yus untuk mendampingi kita. Terima kasih, makasih. Izin lead, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Dr. Hasan, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.